Kali ini gue nggak akan ngebedah penampilan Salma ya, tapi gue ingin membedah sebuah postingan yang rame di X yang berisi logika tertolol yang pernah gue baca di tahun ini. Postingan ini muncul setelah video Salma kondangan bareng Diman rame di up di sosial media. Sebenarnya terdengar sangat biasa ya, tapi tidak dengan kaum ular berpisah. Gue akan bahas satu-satu, tapi gue akan bikin poin-poinnya aja. Yang pertama, di postingan ini dia bilang bahwa adalah hal wajar kalau Salma dihujat saat dia mempublish pasangannya karena publik tidak setuju. Oke, di sini gua mulai mencium bau-bau fitnah ya. Yang pertama, kapan Salma mempublish pasangannya? Di sini dia pakai kata publish loh ya, yang artinya Salma bring out gitu atau memperkenalkan pasangannya secara terang-terangan. Pertanyaan gua, kapan Salma ngelakuin itu? Jadi ini antara dia yang bego terus sosokan pakai bahasa Inggris atau emang dia aja mau memfitnah gitu. Terus yang kedua, publik mana yang tidak setuju sama mempublish pasangannya? Pada faktanya, yang nggak setuju sama Diman itu kan, ya oknum siper gitu, yang maunya sama Roni. Jadi publik mana yang lu maksud? Apakah publik halu? Kalau publik halu sih, gue setuju ya. Yang kedua, dia menyinggung wejangan Arman. Gue udah pernah bikin videonya tentang cerita Arman yang diprinter sama oknum-oknum siper ini. Kalian bisa cek di akun TikTok gue. Yang intinya Arman tidak pernah memberikan wejangan bahwa Salma harus menyembunyikan percintaannya. Konteks Arman adalah bercerita bahwa dulu di tahun 90-an, cara orang ngefans itu masih sangat konservatif. Mau artis apapun ya, penyanyi, aktor, musisi, siapapun itu, yang diidolakan itu fisiknya bukan karyanya. Tapi itu dulu di tahun 90-an. Sekarang pemikiran orang udah maju, pemikiran orang udah terbuka gitu. Udah nggak ada lagi tuh yang mikir kayak gitu. Ya kecuali para oknum siper-siper ini yang bodoh yang pemikirannya masih terbelakang gitu. Jadi ini fitnah yang kemudian disebarkan yang dipergunakan sebagai dalil untuk pembenaran dari apa yang mereka mau. Yang selanjutnya dia bilang publik akan mencampuri privasi Salma di saat Salma tidak bisa menjaga privasinya sendiri. Dan Salma harus menerima kalau privasinya digoreng-goreng. Lagi-lagi dia mengatasnamakan publik ya. Pada faktanya Salma tidak pernah mengumbar privasinya. Privasi apa yang dia umbar? Kita bisa lihat Instagramnya dia, TikToknya dia. Nggak ada yang dia umbar. Tapi kan siper-siper ini yang selalu menuntit, sengaja memfollow akun sosial media orang-orang terdekat Salma, menggunakan akun-akun bodong untuk nyari postingan atau IG story untuk dijadikan bahan buat menyerang Salma ataupun Diman. Masih ingat nggak kasus KFC yang heboh itu? Siapa yang nyebarin itu pertama kali? Dari mana dia nemu itu? Padahal yang bikin story itu bukan Salma, bukan Diman gitu. Jadi yang mengumbar privasi Salma itu ya mereka sendiri. Mereka yang nyari-nyari, mereka yang goreng sendiri. Dan ketika semua itu jadi rame, mereka bilang Salma yang mengumbar privasinya. Coba bayangin betapa biadabnya kelakuan mereka. Tapi ya inilah yang selalu mereka lakukan dan ini selalu berulang gitu. Dan gue melihat orang-orang ini memang rata-rata punya intelektual yang rendah ya. Ini kelihatan dari isi postingan-postingan mereka yang biasanya dengan latar hitam tulisan warna putih, itu banyak banget di TikTok. Dari pilihan diksinya yang buruk, struktur bahasanya yang berantakan, cara berpikirnya yang ngawur, logikanya yang dangkal, dan argumen mereka yang hanya sebatas normalisasi. Tipe-tipe orang yang melihat dunia hanya dari scroll TikTok, scroll IG, terus merasa udah paling tahu segalanya gitu. Kayak orang yang ngintip dari sebuah lubang kecil, lalu melihat sebuah pohon, dia pikir pohon itulah dunia. Padahal di dunia ini ada 3 triliun pohon yang lain gitu. Jadi memang sesempit itu cara berpikir dan cara mereka memandang satu hal. Dan pada akhirnya kita hanya bisa menerima fakta bahwa ternyata memang ada orang-orang yang fungsinya di dunia ini hanya untuk jadi orang bodoh gitu. Dan akan jadi masalah ketika mereka udah mulai bergerombol. Gue hanya bisa mendoakan buat Salma ataupun Diman. Sebagai penikmat musik, gue suka dua orang ini. Gue juga suka attitude musik mereka. Gue bahkan udah tahu Diman jauh sebelum idol. Gue gak peduli relationship antara mereka berdua itu apa, bukan urusan gue. Tapi gue berharap hal-hal semacam ini tidak mengganggu pikiran mereka. Dan yang perlu diingat, Salma punya Salmain, Diman punya Dimeners. Gue deket dengan Salmain, gue juga deket dengan anak-anak Dimeners. Dengan segala air mata mereka, dengan segala hinaan, rasis, celaan fisik yang diarahkan ke idola mereka. Ya kalian bisa bayangin sendirilah jadi mereka gitu.
Tapi hebatnya mereka hingga hari ini masih terus bertahan. So, buat Salman, buat Dimenes, kalianlah yang terbaik. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue gak mau melebar kemana-mana. Dan buat teman-teman yang berkenan untuk mengapresiasi konten-konten gue, boleh dengan mengirimkan donasi melalui link di profile buat mendukung gue sebagai content creator. Karena itu akan sangat berarti buat gue. Sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.